Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Yueru dan yang lainnya juga kembali ke kediaman mereka setelah ujian di bawah bimbingan Xiao Hei. Meskipun Yueru mengkhawatirkan Xiao Yan, dia tidak pergi mencarinya. Kami di sini, ini tempat tinggalmu. Xiao Yan mengikuti Mo Chen ke kamar yang agak mewah. Setelah Mo Chen selesai berbicara, dia juga menjelaskan beberapa patah kata kepada Xiao Yan dan menghilang. Xiao Yan menemukan bahwa tempat tinggalnya tampak berbeda dari tempat orang lain. Tempat orang lain tampaknya tidak terlalu mewah. Itu hanya karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan jiwa dan kekuatan mental saat menguji bakat jiwanya sebelumnya. Dan kemudian dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia berbaring di tempat tidur dan beristirahat. Sehari berlalu dengan cepat, Xiao Yan bangun pagi-pagi pada hari ini, dan Mo Chen berkata bahwa ada pasar di sebelah tempat tinggal mereka, dan mereka bisa pergi berdagang jika mereka membutuhkan sesuatu. Jadi tujuan Xiao Yan hari ini di sini, tutup pintu dan menuju ke pusat kota tempat mereka tinggal. Di ganggang pusat kota yang sunyi, semua jenis teriakan tidak ada habisnya. Beberapa menjual obat-obatan, beberapa menjual senjata. Sesosok datang dari kejauhan, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia berjalan ke loteng. Melihat lebih dekat, itu adalah anak laki-laki. Dia berusia sekitar 20 atau 30 tahun, berpakaian seperti sarjana biru, sangat tampan. Sepasang mata sejernih air, seterang cermin, penuh energi, sangat menarik. Kesan pertama yang diberikan pemuda ini adalah seorang sarjana yang lemah, dia hanya tidak tahu dari mana dia berasal. Orang ini sebenarnya adalah Xiao Yan, dan tujuannya secara alami adalah area pusat kota. Agar tidak membiarkan orang lain melihatnya, dia juga berpura-pura, jadi Xiao Yan hanya berdandan dan pergi ke pusat kota. Salah satunya adalah untuk mengumpulkan beberapa kecerdasan, dan yang lainnya adalah untuk membeli beberapa hal yang diperlukan, seperti bahan obat. Melihat toko teh di sebelahnya, Xiao Yan berjalan perlahan dengan senyum di wajahnya. Sebagian besar kedai teh adalah tempat di mana para pemalas paling banyak berbicara, dan banyak informasi dapat dikumpulkan di sini. Kedai tehnya sangat sederhana, dengan lebih dari 10 meja rusak dan beberapa bangku sederhana namun bersih. Pemilik toko tua itu adalah seorang laki tua berusia 60-an dengan wajah yang berubah-ubah. Xiao Yan melihat sekeliling. Ada juga 2 orang yang minum teh di sini saat ini. Yang paling mencolok adalah seorang pria muda dengan jubah tau robek. Dia seusia dengan Xiao Yan. Hati-hati, aura orang ini agak aneh. Suara tuannya Jin Longwang tiba-tiba bergema di hatinya. Mendengar bahwa Xiao Yan juga didorong oleh rasa ingin tahu dan akan menyelidiki bocah berjubah dao ini, tetapi dengan kekuatan Xiao Yan, dia tidak bisa melihat menembus bocah berjubah dao ini, dan dia diam-diam menggunakan kekuatan jiwanya, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa menyelidiki dan dia memikirkannya. Ada sesuatu di tubuhnya yang menghalangi penyelidikan Xiao Yan. Sepertinya dia merasakan penyelidikan Xiao Yan, dan pemuda berjubah tau juga memandang Xiao Yan. Xiao Yan tidak peduli, dia menemukan meja dan duduk, menatap penjaga toko dan bertanya, kecil, sajikan teh yang enak, dan pesan sesuatu untuk dimakan. Dele. Seorang pemuda kurus juga setuju. Gunakan secara objektif dan perlahan, dan makanan akan segera datang. Beberapa asisten toko di ruang bernapas juga meletakkan teh di meja Xiao Yan, dan kemudian bersiap untuk mengambil makanan. Begitu kata-kata Xiao Yan keluar, pemuda berjubah robek segera menoleh untuk melihat Xiao Yan dengan senyum aneh di wajahnya. Saya melihat pemuda itu melompat ke sisi Xiao Yan dan duduk. Dia memecahkan mulutnya dan berkata sambil tersenyum,
Pertemuan adalah takdir, mari berteman. Setelah berbicara, dia tersenyum. Xiao Yan menatapnya dengan senyum di wajahnya dan ekspresi nakal, seperti anak kecil yang belum dewasa, sangat disukai. Pada saat ini, pemilik toko tua di samping juga memperhatikan Xiao Yan, dan kemudian berkata, pemuda ini, melihat pakaian Anda yang berbakat, Anda pasti telah pergi ke sekte Suantian-Santian untuk berlatih? Ini adalah tempat yang bagus. Orang-orang yang bergabung dengan sekte-sekte itu di tahun-tahun sebelumnya semuanya menjadi talenta yang berguna. Setiap tahun kami memiliki banyak orang dari seluruh tempat berkumpul di sini, dan kemudian melakukan seleksi untuk bersaing untuk beberapa karakter yang kuat. Setelah selesai berbicara, beberapa makanan ringan juga ditempatkan di meja Xiao Yan. Sekte 3 hari itu juga cukup hormat. Melihat penjaga toko pergi, Xiao Yan tersenyum dan berkata, siapa yang mulia? Hei, kamu tidak perlu khawatir tentang siapa aku. Toh, aku tahu kamu di sini untuk berpartisipasi dalam seleksi, kan? Bocah berjubah Dao segera memutuskan. Oh, apakah kamu juga? Xiao Yan tidak menolak. Lagi pula, berpartisipasi dalam seleksi bukanlah hal yang memalukan, jadi dia tidak menyembunyikannya terlalu banyak. Ketika pendeta tahu kecil di samping mendengarnya, dia dengan cepat berkata, kalau begitu kita akan menjadi pesaing, tetapi ini tidak mencegah kita untuk berteman. Bagaimanapun, kita mungkin bisa saling membantu. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Namaku Mu Feng. Bagaimana? Bukankah itu nama yang bagus? Setelah berbicara, dia memandang Xiao Yan, menunggunya untuk menjawab. Xiao Yan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, namaku Yan Xiao. Halo, Mu Feng, namamu sangat bagus dan sangat keras. Senang bertemu dengan Anda, tapi saya baru di jalan, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi dengan uji coba? Mendengar persetujuan orang lain, Mu Feng juga tersenyum dan berkata, Yan Xiao, aku juga sangat senang bertemu denganmu. Kalau begitu kamu bertanya kepada orang yang tepat. Adapun yang disebut uji coba, saya mendengar bahwa itu adalah sistem poin, dan saya tidak tahu secara spesifik. Setelah bakat tingkat kelima diumumkan besok, uji coba akan dibagi menurut bakat tingkat kelima WWM level. Ngomong-ngomong, berapa banyak level yang bisa kamu capai dalam tes ini? Dan kamu datang untuk berpartisipasi dalam uji coba kali ini, dan kamu pergi ke Xuan 3 hari untuk mempelajari sesuatu. Aku pergi untuk mempelajari ilmu pedang membunuh iblis dan membunuh iblis. Hehe, aku mendengar bahwa Taoisme di sana luar biasa. Matanya menyala, seolah-olah dia telah belajar sebuah aksi. Jangan memaksakan bakat apapun, lakukan saja sesukamu. Xiao Yan jelas sedikit terganggu oleh serangkaian pertanyaan yang tiba-tiba ini. Dia tidak menyangka bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan bocah berjubah ini dengan sangat sopan. Tapi Xiao Yan juga menanggapi pertanyaan Mu Feng. Xiao Yan mencicipi teh di tangannya dengan ringan, melihat ke kejauhan, dan berkata dengan lembut, saya pergi ke Xuan Sansan, hanya untuk pergi ke sana karena ketenaran, dan ingin melihat orang-orang kuat di sana dan beberapa kemanusiaan yang aneh, sebagai untuk apa yang harus dipelajari ketika saatnya tiba. Itu tergantung. Mu Feng memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa ada banyak ilmu pedang di sana. Jika Anda mempelajari beberapa keterampilan bertarung yang kuat seperti ini, dan kemudian mempelajari beberapa ilmu pedang, mungkin Anda bisa menjadi seorang satria. Itu juga bagus. Saya harus mengucapkan selamat tinggal sebelumnya. Xiao Yan juga menemukan bahwa Mu Feng sedikit mengganggu, jadi dia melemparkan beberapa koin tembaga dan menemukan alasan untuk melarikan diri. Aura orang ini sepertinya agak kabur, tapi aku bisa merasakannya. Ini lawan yang tangguh.
11ZC. Aku tidak tahu berapa banyak talenta tingkat 5 yang bisa diberi peringkat. Melihat Yan Xiao pergi, MU Feng juga mengubah senyumnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PAC out and bye-bye.